Bagaimana bisa dokter membedakan? Nah, itu saya bukan cenayang. Pasti ada alasan secara eksak. Nah, sekarang gini, ada satu ahli namanya Guardian. Iya. Guardian itu adalah seorang ahli tentang trauma kapitis, trauma kepala. Dan kebetulan saya juga belajar dari seorang ahli patologi kepala. Dia tuh jago. Kepala itu profesor saya, Yoshitsugu Tatsuno dari Kobe, itu ahlinya kepala, ahlinya trauma kepala. Dia tuh jago banget, dan saya belajar dari beliau. Nah, dia kenapa sekarang gini? Si Guardian tuh punya dua teori. Kalau kepala dipukul dengan benda, jadi kepalanya diam, dipukul dengan benda bergerak, yang terjadi apa? Kebayang nggak? Ada kayu, dipukul kepala, yang terjadi adalah kepala ini akan melesat ke dalam. Iya. Namanya fraktur depresi, patah tulang yang mencekung. Cekungan itu kemudian merusak ke otak dan otaknya berdarah. Itu kalau dipukul ya? Kalau dipukul. Tapi kalau kepala jatuh, otak ini kan isinya itu adalah, itu teorinya si Guardian ya. Otak itu terdiri dari sesuatu yang isinya seperti kayak tahu Jepang. Begitu dia jatuh, kan otaknya itu kebentur sendiri. Waktu otak kepalanya bergerak, otaknya juga bergerak. Di bagian bawah tengkorak sini, itu tulangnya kasar, kegesek gitu. Maka ada jadi dia akan terjadi perdarahan. Sama hasilnya. Nah, perdarahan. Tapi kalau dipukul sini, perdarahannya di sini. Tapi kalau dia jatuh gini, dipukul dia ada di kulitnya ada kelainan di sini, di daerah yang nggak ada kekerasannya tuh berdarah. Nah, dan kalau patahnya nggak melesat ke dalam, tapi berupa garis. Kalau kena, jadi kepala jatuh mendekati benda yang diam. Kalau dipukul, kepala diam, ada benda di situ. Jadi pada orang yang dipukul, memarnya atau perdarahan otaknya itu pada daerah pukulan. Dan patah tulangnya melesat ke dalam. Tapi kalau dia jatuh, di daerah jatuh ada perdarahan, otaknya, patah tulangnya garis, dan di tempat lain, di seberangnya, itu ada yang berdarah juga. Saya lihat gitu, ini mah dipukul. Jadi teori yang disampaikan Dokter Jaya itu mungkin betul ya. Karena saya sendiri mengalami, saya pernah kecelakaan, ada pendarahan otak di belakang. Padahal kalau dilihat dari luka yang ada, dari cedera yang ada, kepala saya sini bengkak, bahkan sampai lama ya. Ini aja mungkin masih ada agak ada empuk-empuk gitu ya. Kepala saya ini nggak tahu entah membentur apa, membentur bak truk atau bahkan mungkin membentur aspal. Saya sendiri nggak tahu. Yang jelas alhamdulillah masih utuh kepala saya, tidak pecah. Jadi yang pecah helmnya. Jadi helm saya pecah jadi dua. Alhamdulillah kepalanya masih utuh, cuman ada pendarahan otak di sini. Itu. Nah, hal yang sama juga pernah terjadi kepada teman saya. Jadi sebelah sini terbentur bodi kendaraan, bodi sepeda motor mungkin. Nah, dia mengalami pendarahan otak di sini. Jadi sini hanya lecet, tapi dia merasa pusing. Jam 9 malam kejadian, akhirnya jam 5 pagi nyawanya tidak tertolong lagi. Ya, almarhum ya. Semoga bahagia di alam barzah sana, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah saya sendiri masih panjang umur sampai sekarang, meskipun efeknya masih terasa gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan itu kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini sering dibuat mainan oleh di salah satu ilmu bela diri ya. Di ilmu bela diri itu dikenal, mungkin bisa mecah botol ya. Di sini yang dipukul tapi yang pecah sini. Nah, seperti video yang berikut ini. Ragu langsung dorong yang kencang. Dorong. 1, 2, 3. 3. Berhasil.
bikin satu lagi. Ini asli teman-teman, asli. Nah, kita isi air dulu nih, isi air sampai sini ya. Ini diisi sampai sini nih loh. Isiin dulu teman-teman ya. Caranya mudah teman-teman, ini kita pakai telapak tangan ini, kita gedor sini nih, kumpulkan tenaga ya, kumpulkan tenaga sini. Teknik memukul botol bisa pecah itu tidak hanya terjadi pada botol ya, tapi juga bisa dilakukan di tumpukan bata. Jadi bata bagian atas dipukul, tapi yang pecah bagian bawah. Jadi ada energi yang tersalur, bagian atas ini hanya dilewati dan mengenai bagian akhir. Seperti ini kalau kita lihat ya di film Bloodsport yang dibintangi Van Damme waktu itu. Thanks. Vic, choose a break. Okay, Frank. What about this one? Go! Bottom one. Ya demikian untuk cerita saya terkait teori dari Dr. Jaya. Bukan teori Dr. Jaya ya, teori yang dipakai oleh Dr. Jaya untuk memecahkan salah satu kasus yang terjadi. Ya, alhamdulillah saya masih diberi umur panjang hingga saat ini. Nah, semoga umur saya yang panjang ini bisa bermanfaat.